Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 subkelompok 2 akan mempresentasikan materi kode etik dan etika PNS dalam literasi digital. Next. Kami beranggotakan yang pertama Nisrina Hasana RM, yang kedua Nur Maulida, yang ketiga Nur Husina Farin, yang keempat Putri Agustina, dan yang terakhir Putri Puspita Sari. Next. Kita masuk ke materi latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dan penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti resiko kebocoran data, penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, dan ancaman kejahatan cyber. Oleh karena itu, ASN perlu memiliki literasi digital yang baik, serta menerapkan kode etik dan etika digital agar mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan terpercaya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Maulida. Pada Nur Maulida, dipersilakan. Tantangan literasi digital bagi pegawai negeri sipil di era transformasi digital. Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berbagai proses administrasi pemerintahan yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini beralih ke sistem elektronik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan tersebut memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaan tugas ASN, mulai dari pengelolaan data, pelayanan publik, komunikasi antar instansi, hingga penyimpanan arsip secara digital. Namun demikian, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru yang harus dihadapi oleh setiap ASN. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Puput. Kepada Puput, dipersilakan. Terima kasih kesempatannya. Penerapan kode etik PNS dalam penggunaan media digital. Yang pertama ada menjaga integritas dan profesionalisme. Integritas merupakan salah satu nilai utama yang harus dimiliki oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam konteks literasi digital, integritas diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, menjaga kerahasiaan informasi. Salah satu kewajiban ASN adalah menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun informasi tersebut disimpan atau disebarluaskan melalui media digital. Dalam praktiknya, pelanggaran kerahasiaan informasi sering terjadi akibat kurangnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan data. Ketiga, menjaga netralitas ASN di ruang digital. Netralitas merupakan prinsip penting yang harus dijaga oleh setiap ASN di era digital. Tantangan dalam menjaga netralitas semakin besar karena media sosial memberikan ruang yang luas untuk menyampaikan pendapat dan pandangan pribadi. Terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisrina. Kepada Nisrina, Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan etika digital dalam pelaksanaan tugas ASN. Tantangan utamanya yang pertama ialah menghormati privasi dan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus profesional ASN kepada masyarakat. Ketika masyarakat menyerahkan data pribadinya kepada instansi pemerintah, terdapat harapan bahwa data tersebut akan dikelola secara aman dan tidak disalahgunakan. Kemudian, bijak dalam membagikan informasi. ASN harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengecekan terhadap sumber informasi sebelum menyebarkannya kepada pihak lain. Sikap bijak dalam membagikan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab ASN sebagai pelayan publik. Dan yang terakhir, menjaga citra dan reputasi instansi. ASN perlu memahami bahwa setiap tindakan di ruang digital memiliki konsekuensi yang dapat berdampak pada reputasi instansi. Menjaga citra instansi bukan berarti membatasi kebebasan berekspresi, melainkan memastikan bahwa setiap aktivitas digital dilakukan secara bertanggung jawab. Saya kembalikan kepada moderator. baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri, Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Saya akan menjelaskan materi mengenai membangun budaya literasi digital yang beretika di lingkungan pemerintahan. Penerapan kode etik dan etika digital tidak dapat dilakukan secara individual semata, tapi harus menjadi bagian dari budaya organisasi. Budaya literasi digital yang baik akan mendorong seluruh pegawai untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai ASN. Peningkatan kompetensi digital dapat dilakukan melalui strategi penerapan, yaitu yang pertama, pendidikan dan pelatihan digital, yang kedua, peningkatan kesadaran keamanan informasi, tiga, keteladanan pimpinan, keempat, pengawasan dan pembinaan berkelanjutan, yang kelima, penerapan kode etik secara konsisten. Budaya literasi digital yang kuat pada akhirnya akan mendukung terciptanya birokrasi yang profesional, transparan, dan terpercaya. ASN tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja, tetapi juga mampu menjaga keamanan informasi serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di era digital. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Transformasi digital telah membawa berbagai kemudahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun juga menghadirkan tantangan berupa risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi, dan pelanggaran etika digital. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk memiliki literasi digital yang baik serta mampu menerapkan kode etik dan etika digital dalam setiap aktivitasnya. Melalui sikap profesional, integritas, tanggung jawab, dan penerapan nilai-nilai ASN berakhlak, ASN dapat memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, adaptif, dan dipercaya oleh masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.